Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, ini aku baru bangun. Ini sekitar jam 5 pagi. Habis itu aku langsung ke kamar mandi untuk ambil air wudhu dan sekalian sholat subuh. Nah, selesai sholat subuh, biasanya aku langsung masak untuk sarapan sama bekal suami aku. Nah, karena di sini aku udah punya tempe sama tahu yang udah dibacem, jadi tinggal digoreng aja. Sambil nunggu nasinya matang, ini aku mau goreng tempe sama tahu bacemnya. Tempe sama tahu bacemnya udah masuk ke penggorengan. Untuk menghemat waktu, biasanya aku tinggal sambil prepare atau nyiapin bahan-bahan untuk dimasak buat temen tahu sama tempe bacem. Nah, kali ini karena di rumah aku itu belum ada kulkas, dan ini belanjaan yang kemarin, aku cuman ada sawi putih, kubis, sama wortel. Kemarin aku bingung sih kira-kira mau dimasak apa ya, dan baru pagi ini aku kepikiran untuk dimasak capcay aja. Jadi kayak capcay sayur gitu loh. Ini tanpa bakso dan sosis, apalagi ayam, karena emang gak ada. Soalnya kalau misalnya belum punya kulkas, kalau beli kayak bakso, sosis gitu kan takut cepat basi kan. Jadi ya udah seadanya aja. Nah, nggak kerasa ditinggal ngirisin sayur, ternyata baceman aku udah mateng. Jadi ini aku angkat dulu, kemudian minyaknya aku tirisin, aku saring pakai oil pot kayak gini. Karena aku baru punya wajan satu ya, jadi dipakainya bolak-balik gitu. Nah, ternyata ini anak aku bangun. Sekarang ini anak aku lagi mainan sama ayahnya. Nggak tahu tuh gambar apa, kayaknya tebak-tebakan gambar sih. Jadi masaknya diusahain satset, karena kalau misalnya anak udah ngelindot, aduh bakal kacau sih. Jadi kayak hebring sendiri gitu loh. Harusnya masukin garam jadi masukin gula. Ada yang pernah ngalamin nggak kayak gitu? Oke, kita lanjut ke masakan aku ya. Jadi ini aku masaknya simpel aja. Aku numis bawang putih yang udah aku cincang. Habis itu kalau udah harum, ini aku masukin wortel yang udah aku potong-potong. Terus aku kasih air. Untuk seasoningnya itu seperti biasa. Jadi aku cuman pakai garam, lada bubuk, kaldu jamur, sama saus tiram. Udah gitu doang. Nah, kalau wortelnya udah setengah mateng, aku masukin deh sayurannya. Kayak sawi putih sama kubisnya aku masukin. Tinggal diaduk rata deh. Kalau masih ngembang gini tuh agak susah ya ngaduknya. Tapi karena sayur-sayuran kayak gini tuh gampang banget layu. Nah, nanti kalau udah layu bakalan gampang dan jadi lebih sedikit gitu loh hasilnya. Nah, untuk satu kali masak kayak gini, biasanya di aku bisa untuk 2 kali makan. Sarapan, bekal suami, sama untuk siang hari. Untuk sorenya atau malam, kita biasanya makan yang simpel-simpel aja. Kayak goreng telur lah, atau bikin nasi goreng kayak gitu. Oke, ini hasil dari masakan hari ini. Ini sengaja masaknya tuh nggak pedes, karena sekalian buat anak aku. Jadi kalau misalnya mau pedes, tinggal ditambahin sambal ini aja. Karena sambalnya bisa tahan 1 bulan di suhu ruang. Jadi nggak perlu repot-repot ngulek gitu ya. Nah, kalau semua udah siap, aku sama suami sama anak aku biasanya sarapan bareng kayak gini. Jadi Sabria, nama anak aku ya, itu biasanya aku taruh di kursi makan kayak gini sambil aku suapin. Tapi kadang juga makan sendiri sih, meskipun tetap aku suapin juga. Terus barengan deh, di sini aku juga makan. Jadi bisa selesai makannya tuh barengan. Nah, yang kayak gini nih yang seru, bisa makan bareng sambil cerita-cerita juga sekalian sama anak ya. Terus juga kalau diajak makan bareng gini, anak aku tuh jadi semangat makan. Karena mungkin berasa ada temennya kali ya, yang lain makan jadi ikutan pengen makan gitu. Jadi makannya tuh bisa habis banyak. Tambah ibunya juga nggak kerepotan, karena biasanya kan kalau anak diduluin nanti emaknya keburu lapar gitu kan. Jadi ya udah deh barengan aja, malah lebih enak. Tapi ya tergantung kondisi juga sih sebenarnya kayak gitu tuh. Kalau kondisi yang tidak memungkinkan, ya disesuaikan aja sama kondisi. Misal anak disuapin dulu, ntar orang tuanya nanti dulu aja deh. Soalnya kalau orang tua itu kan makannya cepet ya. Kalau anak-anak kan pakai drama gitu kan, jadi lumayan lama. Hehehe. Oke, ini selesai makan, aku mau langsung cuci piring dulu. Karena mumpung Sabria lagi sama ayahnya, seperti biasa nyuci piringnya dimulai dari gelas dulu. Habis itu diikutin sama barang-barang lainnya supaya nggak amis atau supaya nggak berminyak. Biasa kan kalau setelah masak dan makan, cucian piring pasti numpuk. Nah, kalau di kontrakan ini karena dapurnya tuh sempit banget, jadi aku nyuci piringnya tuh pelan-pelan aja biar nggak ada yang pecah. Karena barang satu dengan yang lainnya itu saling terbentur ya. Terus juga suaranya biar nggak tengkrumpiang, jadi nggak ganggu tetangga sebelah. Soalnya kalau misalnya nanti-nanti nih kerjaan tuh bukannya langsung beres, tapi malah jadi mager gitu loh. Jadi malas mau ngerjainnya. Karena kan bingung ya mau mulai dari mana dulu ya kira-kira. Kalian gitu juga nggak sih? Mending satset selesai semuanya, jadi bisa ditinggal istirahat atau main sama anak. Atau kalian tim yang ngerjain kerjaan nanti aja, sekalian semua barengan ketika anak lagi tidur. Oh ya, ini cuci piringnya udah selesai. Lanjut aku mau lap-lap meja dapurnya supaya enak buat dilihat. Aku juga lap-lapin kompor supaya nggak banyak minyak yang ada di kompor ini. Karena kalau nggak sering-sering dilap, takutnya kompornya bisa jadi karatan atau berkerak gitu ya. Ini aku juga mau lap-lapin di
bawah rak, karena kan pasti banyak ya air yang menetes dari cucian piring tadi di bawah rak. Karena rak yang aku beli ini belum ada tatakannya gitu loh, jadi airnya langsung menetes ke meja deh. Kemudian di sini aku juga mau siapin bekal untuk suami aku. Alhamdulillahnya suami aku tuh tipe orang yang gak rewel soal makanan. Suami aku mau meskipun menunya sama dengan yang sarapan tadi. Dan suami aku yang gak suka jajan juga, malah lebih milih bawa bekal daripada jajan. Nah, ini kebetulan banget anak aku tidur, jadi kesempatan buat bersih-bersih. Ini aku langsung bersihin rice cooker. Di tutupnya rice cooker itu kan pasti ada banyak kayak sisa-sisa nasi gitu ya, efek dari ketika masak nasi. Nah, ini aku mau bersihin aja supaya nggak bikin nasinya tuh cepet bau. Lanjut setelah itu aku juga mau sapu-sapuin lantai. Tapi sebelum nyapu ini aku mau gulungin karpetnya dulu. Nah, kalau karpetnya udah digulung, aku lanjutin dengan sapu lantai, dimulai dari kamar karena ini tuh kontrakannya cuma 3 petak, sempit gitu ya. Jadi bersih-bersihnya tuh nggak butuh waktu lama, cukup disapu-sapuin aja di lantai yang nggak ada barangnya. Tapi yang nggak lupa di kolong-kolong juga disapuin biar bersih, karena biasanya kan banyak banget ya sampah atau pasir-pasir di bawah kolong meja gini. Nah, kalau nggak pernah disapuin kolongnya bakalan numpuk banget. Nah, ini aku sapu-sapuin dulu kolong mejanya biar bersih dan pasirnya nggak numpuk. Ini tuh setiap hari aku sapu, bahkan sehari itu bisa 2-3 kali nyapu, tapi tetap aja kotor ya, tetap pasti ada pasir-pasirnya. Nah, kalau udah selesai nyapu, di sini aku langsung aja ngepel supaya lantai yang berminyak itu bisa keset lagi, bisa kinclong dan juga harum. Ini aku ngepelnya pakai alat pel yang nggak perlu meres lagi dan dengan kain yang microfiber, jadi nggak banyak air yang ada di upin dan hasilnya juga lebih bersih menurut aku. Oke, ini aku pel-pel dulu ruangannya. Aku ngepel ruangan segini tuh nggak berasa karena tiba-tiba udah mau selesai aja. Karena kontrakan 3 petak itu kan bener-bener strategis ya. Hadap kanan udah ketemu WC, hadap kiri udah ketemu dapur, hadap depan udah ketemu ruang tamu. Tapi nggak apa-apa, aku seneng banget tinggal di kontrakan ini. Nah, videonya sampai di sini dulu ya, karena aku udah selesai ngepel. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.